Siswa SMA yang berkonvoi merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Oke, mau dibawa. Siap-siap lagi. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Turunkan jabatan, kata. Ya, kenapa? Kenapa, Dek? Siap-siap kenapa? Imigrasi Bu. Ini kan jalan itu kan, Dek. Kalau bukan dengan cara kayak gini, Bu, ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa. Begini, Bu. Kalian satu mobil ya? Tadi. Siapa Dek? Anak Pak Arman Depari? Ya, anak-anak. Itu orang anak Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa nama situ. Ini ya. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Pulang ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Kan rumahnya. Oh gitu. Jadi tesurin juga nih Bu. Tesurin aja Bu. Tesurin Dek. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya? Tapi kita bubarkan lalu buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Dan untuk mengetahui pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Ya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya dikirim teman tadi sore dalam maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak ada yang di Medan. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan mungkin yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan saya laki-laki itu tinggal di Jakarta. Demikian saya. Baik, Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa-bawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolresta di Medan. Nah, kami akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak benar. Baik,
Bapak, kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa keluarga dari anggota kepolisian, dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan. Ya, baik. Saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah, ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua, tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, begitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Baik, ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malu mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau setara dengan sekolah menengah atas. Stuart mengaku dulu sekolahnya terganggu jadwal syuting sinetron yang padat, sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijazah SMA. Meski begitu, Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijazah paket C agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Buat gue nggak begitu, gue nggak malu sama ijazah paket C, karena ijazah paket C juga sekarang dianggap sama universitas dan orang segala macam. Yang bikin malu ketika lu tidak punya ijazah SMA atau lu tidak punya pendidikan ke depannya gitu. Jadi buat gue nggak ada yang malu untuk ijazah paket C, karena ya buat gue sama aja gitu. Ke depannya juga juga ijazah kan dipakai buat masuk SMA gitu, masuk SMP, buat kuliah gitu. Ntar kuliah juga ya akan normal-normal aja. Belum tentu orang pakai C bisa, belum tentu orang-orang yang biasa di SMA ujian itu bisa sukses gitu. Siapa tahu pakai C juga nggak bisa, menutup kemungkinan bisa lebih sukses daripada orang yang biasa gitu. Jadi jangan underestimate pakai C gitu. Setelah lulus nanti, Stuart mengaku ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi pilot atau mengambil jurusan komunikasi atau hubungan internasional di perguruan tinggi. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, 3 bangunan sekolah dasar di Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk setelah hujan disertai angin lebat melanda wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Rangka atap yang terbuat dari baja ringan di Sekolah Dasar Negeri 2 Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini tak berbentuk lagi. Hujan disertai puting beliung yang melanda wilayah ini mengakibatkan bagian atap dan 3 bangunan ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, siswa sedang berolahraga di luar kelas, sehingga tidak ada satupun murid yang terluka. Namun peristiwa ini mengakibatkan sejumlah peralatan sekolah rusak karena tertimpa tembok. Ketika setelah keluar kelas gimana? Ya, kira jam 7.55 atau jam 8.05 ya terjadi ambruknya itu. Langsung ambruk serentak gitu? Serentak. Dari sebelah utara dulu, selanjutnya ke selatan. Kegiatan belajar dan mengajar di SD ini menjadi terganggu. Siswa terpaksa bergantian menggunakan kelas yang masih utuh. Pemerintah daerah setempat belum memberi informasi kapan bangunan sekolah diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Di Filipina.
Kemarin malam, Karel menelpon keluarganya di Surabaya untuk memberitahukan dirinya dan beberapa orang lainnya telah dibebaskan. Kini, ia dan 2 WNI lainnya berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawau, Malaysia, dan akan dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan urusan administrasi. Waktu pertama kali saya dengar anak saya bilang kapalnya disandra, saya sempat pingsan. Karena saya di rumah posisi sendiri. Terus anak saya ini datang. Dia semua bilang, "Ma, aku selamat, Mama enggak boleh kaget, gitu aja, enggak boleh susah." Bilang gitu saja saya. Oh iya. Kapal tugboat MV Masif berbendera Malaysia Jumat lalu disergap kelompok Abu Sayyaf di perairan Ligitan. Beberapa sandera dibebaskan, yakni warga Myanmar dan 3 lainnya adalah warga negara Indonesia, yaitu Kapten kapal Harwandi, serta 2 anak buah kapal yakni Petrus Karel Edward Kaya dan Ismail Ibrahim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan lebih tinggi. Buat gue nggak begitu, gue nggak malu sama ijazah paket C, karena ijazah paket C juga sekarang dianggap sama universitas dan orang segala macam. Yang bikin malu ketika lu tidak punya ijazah SMA atau lu tidak punya pendidikan ke depannya gitu. Jadi buat gue nggak ada yang malu untuk ijazah paket C, karena ya buat gue sama aja gitu. Ke depannya juga ijazah kan dipakai buat masuk SMA gitu, masuk SMP, buat kuliah gitu. Nah kuliah juga ya akan normal-normal aja. Belum tentu orang pakai C belum tentu orang-orang yang biasa di SMA ujian itu bisa sukses gitu. Siapa tahu pakai C juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa lebih sukses daripada orang yang biasa gitu. Jadi jangan underestimate pakai C gitu. Setelah lulus nanti, Stuart mengaku ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi pilot atau mengambil jurusan komunikasi atau hubungan internasional di perguruan tinggi. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, bersat 3 bangunan sekolah dasar di Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk setelah hujan disertai angin lebat melanda wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Rangka atap yang terbuat dari baja ringan di Sekolah Dasar Negeri 2 Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini tak berbentuk lagi. Hujan disertai puting beliung yang melanda wilayah ini mengakibatkan bagian atap dan 3 bangunan ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, siswa sedang berolahraga di luar kelas, sehingga tidak ada satupun murid yang Siapa dek? Anak Pak Arman Depari? Ya anak-anak. Itu orang Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa anak masuk tuh. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Anak rupanya. Oh gitu. Jadi tesurin juga nih Bu, tesurin aja Bu. Tesurin deh. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya. Tapi kita membubarkan lalu buat kalian juga lo, bukan buat siapa-siapa. Bukan baik ada sudah ya. Dan untuk mengetahui pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Ya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya dikirim teman tadi sore dalam maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi keluarga dari anggota kepolisian. Dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu.
Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan. Ya, baik. Saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah, ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua, tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, begitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malu mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau setara dengan sekolah menengah atas. Stuart mengaku dulu sekolahnya terganggu jadwal syuting sinetron yang padat, sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijazah SMA. Meski begitu, Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijazah paket C agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang. Juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak ada yang di Medan. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan mungkin yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan saya laki-laki itu tinggal di Jakarta, demikian dekat. Baik, Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa-bawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolresta di Medan. Nah, kami akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak benar. Baik. Bapak, kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa Ketua SMA yang berkonvoy merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Kenapa deh? Kenapa deh? Turunkan jabatan, Ya kenapa? Kenapa deh? Kenapa? Ini kan menjalankan tugas deh.